Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi maulana. Ma ba'd, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa syukurillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, panjang umur dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir majelis khususnya pada malam hari ini. Moga-moga majelis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahasia-rahasia dalam bacaan-bacaan khususnya dalam jiwa, dalam hati kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah perkongsian kita yang ada kitabnya muka surah 251 ya, tentang naskah yang kedua yang dijanjikan oleh Hadratus Syekh untuk menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Namun sebelumnya sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah khas untuk mu'alif hadzal kitab sahib sirril wafi wal akhlaqin nagi wal fahmi safi sayyidina Syahmat asrarin nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Allah, Ya Azim, Ya Fatah. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa dhurriyyatina bi futuhil arifin wa faqina bid-din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil. Allahumma rizukna ya rabbah manabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Naskah yang kedua, ya, yang mana Hadratus Syekh radhiyallahu an, beliau dawuh apa? Untuk menghilangkan keserupaan yang samar dan kabur, serta untuk menambah faidah yang penting, kata beliau, saya terdorong untuk memperjelaskan semua itu dengan dua naskah. Ya. Naskah yang pertama, yang kemarin sudah kita kongsikan, ya, tentang apa? Tentang kemana domir kembalinya kata ganti itu. Sama ada kepada anak cucu Adam atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naskah yang kedua pula, beliau dawuh termasuk dalil mutasyabih. Ya, ini termasuk kita apa namanya? Memahami tentang dalil mutasyabih. Wujudnya uh, dalil mutasyabih sama ada dalam dari Al-Quran, ayat-ayat mutasyabih, ataupun hadis-hadis mutasyabih. Dalil mutasyabih adalah teks dalil yang pengertiannya masih serupa dan samar. Ya. Belum jelas. Nah ini, belum jelas. Adalah ayat-ayat yang di dalamnya menyebutkan surah ataupun bentuk. Ya. Surah ataupun bentuk. Contoh, yadullah fauqa aydihim. Ya, yad itu tangan. Secara zahir begitulah. Nanti dikhawatirkan pemahamannya adalah ya tangan macam tangan manusia. Nah itu bahaya. Dan sudah sepantasnya mendahulukan ayat tersebut karena ayat tersebut merupakan nama yang menghimpun semua kenyataan dan kebenaran pada selainnya. Baik. Di antara hadis sahih yang menjelaskan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lain tentang hadis ru'yah, yakni manusia melihat Allah kelak di hari kiamat. Ya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nadhirah. Nah ini. Jadi orang-orang tertentu nanti di dalam surga akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara doa yang dipanjatkan wa amittana ladzatan nadri. Ya, memohon kepada Allah supaya nanti di akhirat dapatlah
melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an di dalamnya disebutkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka, yakni orang-orang yang menyekutukannya dan orang-orang munafik di padang mahsyar dengan bentuk yang tidak dikenali oleh mereka. Ya. Lalu Allah berkata, "Aku adalah Tuhanmu." Mereka berkata, "Kami berlindung kepada Allah darimu. Ini adalah tempat kami sampai Tuhan kami datang kepada kami. Jika Tuhan kami telah datang kepada kami, maka kami akan mengenalinya." Nah, ini. Kemudian Allah mendatangi mereka lagi dengan sifat yang tidak dikenali oleh mereka. Lalu berkata, yang dengan sifat yang dapat dikenali oleh mereka, lalu berkata, "Aku adalah Tuhanmu." Mereka berkata, "Engkau adalah Tuhan kami." Lalu mereka mengikuti perintahnya, mengikuti perintah malaikat yang dipasrahi urusan tersebut. Nah, baik, jadi surah kat sini. Ada kan? Allah datang bukan dalam bentuknya. Yang kedua, Allah datang dalam bentuk yang dikenalinya. Nah, kat sini akhirnya timbul keserupaan. Apa yang dimaksud bentuk? Kalau bentuk itu kan macam barang, macam jisim. Sedangkan Allah ini bukan jisim. Kan? Baik. Jadi ini di antara hadis-hadis yang dinamakan hadis mutasyabihat. Nah, ini. Surah juga telah dituturkan dalam hadis riwayat Abu Sa'id. Hadis ini termasuk hadis-hadis mutasyabih yang merujuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis muhkamat. Ayat dan hadis yang jelas maknanya tidak terdapat keserupaan dan kesamaran. Jadi hadis yang jelas ataupun ayat yang jelas. Kalau dinamakan apa namanya contoh ahallallahul bai'a. Bai'a ya bai'. Nah, itu jelas. Bai' apa jual beli? Ya jual beli. Nah, itu. Jadi tak ada contohnya lagi adalah ayat ya. Contohnya ayat yang tak perlu nak ditakwili yang lain. Sekali dipahami sudah boleh. Contoh akimis sholat, dirikan sholat. Sholat ya sudah langsung. Tak perlu nak ditakwil sholat itu yang macam mana. Jadi orang langsung paham. Ini kutiba alaikumusiyam, Allah wajibkan kepadamu puasa. Namanya ayat-ayat muhkam. Ya, ayat-ayat yang sudah jelas maknanya tanpa perlu penjelasan. Ya. Karena tidak adanya apa? Keserupaan dan kesamaan. Setiap orang yang mendapatkan nur cahaya dari Allah boleh merujukkan dalil mutasyabih kepada dalil muhkamat. Mereka itu sesuai dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada seseorang itu tak sama, kan? Tak sama. Dan kami, kata Hadratus Sa, insya Allah dalam hal ini akan memaparkan dengan seluruh kemampuan ilmu dan kepahaman kami. Doakanlah kami agar mendapatkan petunjuk menuju kepada yang benar dari perbedaan pendapat ini. Ini yang dijanjikan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an, nanti yang akan datanglah penjelasannya. Baik, sedikit tambahan. Ketahuilah bahwa bentuk ya ketika Allah mendatangi manusia di hari kiamat itu ada kalanya sekedar penampakan dan ada kalanya bentuk yang hakikat ya. Ada dua kemungkinan, ada sekedar penampakan sahaja ataupun bentuk yang hakikat. Bentuk yang hakikat adalah berupa naungan, contoh bentuk memang bentuk awan.
Contoh bentuk merupakan naungan awan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 210 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, ya. Dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Baik. Jadi datangnya itu dalam bentuk apa tadi? Dalam naungan awan. Jadi dalam bentuk awan. Nah ini. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tampaknya kebesaran dan keagungan Allah kepada hambanya itu adalah berupa naungan awan. Ya, naungan awan itu. Baik, kemudian hakikat semua naungan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenalkan kepada hambanya melalui perantaraan para nabinya. Sebab pada saat itu tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zillu. Kan? Di mahsyar nanti tidak ada tempat bernaung kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kehadirannya itu dalam bentuk apa? Awan tadi. Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa tampaknya hakikat tanda-tanda kebesaran Allah itu seperti naungan awan, ya, seperti naungan awan. Bukan berarti Allah itu bentuknya macam naungan awan, tidak. Jadi naungan awan itulah hakikatnya apa? Kehadirannya Allah Subhanahu wa taala, datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dalam hadis riwayat Muslim dan yang lain dari Abu Umamah dan Nawas bin Sam'an disebutkan sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat yang dipimpin oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya seperti naungan awan atau seperti naungan berwarna hitam. Ya. Nah, jadi surah Al-Baqarah dan Ali Imran datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti naungan awan atau naungan berwarna hitam. Wallahu a'lam. Kita tak boleh nak kita makanya dinamakan hadis mutasyabihat sebab kita tak boleh langsung memahami begitu baca langsung paham. Susah. Susah lah ayat-ayat atau hadis seperti ini susah untuk dipahami. Ya, sekali baca kita tak langsung paham sebab memerlukan sama ada tafwid ataupun takwil. Tafwid berarti menyerahkan sepenuhnya apa yang dikehendaki Allah kepada Allah. Kalau ditakwil berarti ditakwil dengan pengertian yang lain. Baik, telah maklum bahwa yang dimaksud kalam Allah adalah sifatnya. Kalam adalah sifat. Salah satu sifat Allah adalah kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkalam kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Sedangkan sifatnya tidak dapat terpisah darinya. Yang namanya sifat tak boleh terpisah daripada mausuf. Yang disifati berarti kalam itu tak akan bisa daripada siapa yang punya kalam. Kan? Ini aja. Tapi kita tak boleh apa namanya, tak boleh bayangkan juga kan. Jika sudah benar kedatangan sifatnya dalam bentuk naungan awan, maka dapat dibenarkan pula kedatangan Allah di hari kiamat. Sebab kalau tadi dikatakan sifat, sedangkan sifat tak akan pisah daripada yang disifati, yakni yang mempunyai sifat. Berarti menunjukkan memang betul lah Allah itu datang. Nah, tapi sekali lagi, kita tak boleh membayangkan Allah datang ini macam mana. Contoh juga dalam hadis yang lain yang zilu Rabbuna kan
Allah turun sepertiga malam. Macam mana Allah ini turun? Turunnya itu macam mana? Sama ada macam orang turun tangga, ataupun turun naik lift, ataupun seperti turunnya orang naik, apa namanya? Naik itu apa contohnya? Orang yang macam terjun payung, contoh. Adakah seperti itu? Kita tak boleh membayangkan seperti itu. Dalam hadis riwayat Muslim, ya. Dan yang lain disebutkan sesungguhnya Usaid bin Khudair membaca surah Al-Kahfi. Pada suatu malam kemudian kudanya lari. Kala itu di atas kepalanya terdapat sesuatu yang menyerupai naungan awan. Ya. Di dalamnya terdapat sinar-sinar yang menyerupai pelita. Jadi di atas kepala macam ada naungan awan. Kemudian di dalam naungan awan itu ada macam menyerupai pelita. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beliau berkata, sesungguhnya rahmat yang disertai malaikat itu turun karena Al-Quran. Berarti karena baca Al-Quran, baca surah Kahfi tadi, rahmat Allah tuh turun. Jadi kalau begitu, tadi itu apa? Naungan awan yang di atas kepala itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dalam riwayat At-Tirmidzi turun bersama Al-Quran, ya. Dan dalam riwayat yang lain malaikat itu akan mendengarkan bacaan kamu. Semua itu sesuai dengan hadis tentang surah Al-Baqarah, yakni keutamaan surah Al-Baqarah. Dan larinya kuda menunjukkan bahwa naungan itu dapat dilihat, ya. Dapat dilihatlah sebab siapa tadi? Usaid bin Khudair tadi kan melihat kudanya lari dan di atas kepala kuda itu ada apa? Naungan awan yang di situ ada seperti pelita. Berarti dapat dilihat. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi melihat naungan awan dan Abu Bakar mentakwilnya dengan agama Islam. Nah, ini menunjukkan di sini naungan awan itu juga ditakwil oleh Sayyidina Abu Bakar. Baik. Semua itu memberikan pernyataan bahwa hakikat-hakikat dari naungan tersebut adalah tanda-tanda kekuasaan dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berupa Al-Qur'an sebagaimana yang telah saya kemukakan kata Hadratus Syekh, yaitu firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, ya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu yakni Al-Qur'an dengan perintah kami. Nah, surah Asy-Syura ayat 52. Wallahu a'lam. Jadi itu di antara penjelasan dari Hadratus Syekh radhiyallahu an tentang ayat ataupun hadis-hadis muhkamah. Ya, hadis-hadis apa? Mutasyabihat. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita tidak tersesat dalam memahami hadis mutasyabihat ataupun ayat-ayat mutasyabihat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita diberikan kepahaman. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma asrah sudurana, Allahumma asrah sudurana, Allahumma asrah sudurana birahmatika ya arhamar rahimin, ya fatah, ya fatah, ya fatah. Iftah qulubana wa qulub ahlina bifutuhil arifin, bifutuhil arifin, bifutuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الشافي المشفع وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هذا العفو منكم kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.